Oke. Nah, ini biasanya kalau kita kebingungan dalam mencari sebuah judul, yang penting kita paham dulu ya, apa namanya. Oke, kita mulai aja ya. Langsung aja ya, sama Mas Diko, Mas Ajis, Mas Laude, dan juga Mas Cahyo ya. Teman kita kurang satu nih sebenarnya si Oji ya. Nah, kalau kita kebingungan nyari judul, yang penting kita paham dulu. Kayak tadi, sebetulnya Mas Niko yang dilakuin kerjanya apa gitu. Nah, Mas Niko harus tahu dulu masalahnya itu apa sebenarnya. Nah, biasanya ada yang namanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Niko. Nah, yang penting Mas Niko dicoba di ini dulu, apa namanya, dituangkan dulu di dalam tulisan. Biasanya Mas Niko tuh lakuin langkahnya apa aja, apa aja, apa aja, apa aja, kayak gitu. Nah, terus ada aplikasi yang digunakan. Nah, itu yang perlu dituliskan dulu biasanya kalau dalam suatu pembuatan apa laporan kalau kita nyebutnya ya. Makanya kenapa kita perlu pahami pedoman penulisan, karena di dalam pedoman penulisan itu sudah ada tuh template yang disediakan. Pertama teman-teman itu harus ngapain dulu, kedua harus ngapain. Misalnya bab pertama teman-teman harus introduction dulu, terus yang kedua apa yang teman-teman lakukan. Ada yang namanya ini ya, ini saya buka lagi dah. Ya, nih. Kalau kita nyebutnya tinjauan studi ya. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Walaupun teman-teman kebingungan mencari judul, kalau teman-teman melakukan apa yang ada di dalam pedoman penulisan itu, dijamin teman-teman tidak akan kebingungan. Nah, itu akan ada judulnya. Ya, kalau masih kebingungan juga, tuangkan logika teman-teman itu ke dalam AI. Kalau kebingungan bikin kalimat ya, teman minta bantuin ya, dia bikin kalimatnya gimana ya. Bimbingan PP, gimana pedoman penulisan. Itu dibuka lagi aja tadi saya share ya, ya, kan ada tuh linknya tuh saya. Ntar saya tutup-tutupin dulu nih. Ini saya jelaskan lagi ya. Nah, ini hal yang harus teman-teman lakukan sebetulnya ya. Jadi kita jangan hanya mengandalkan kita tuh apa menunggu suatu ide gitu. Kalau kita nggak punya ide ya berarti kita nggak ngapa-ngapain jadi kayak gitu. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan sebetulnya di sini ya. Ini kan template-nya di format laporan kerja praktek. Ini kan bisa dilakukan pada saat nulisnya sampel kerja praktek. Ya, berarti kan teman-teman perlu berdasarkan sampul, misalkan halaman judul apa yang ini kan salah satu bentuk penulisan halaman judul aja. Betul, lari ke bagian isinya. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama latar belakang. Nah, menjelaskan latar belakang pemilihan permasalahan yang diambil. Nah, ini yang penting nih. Masalahnya teman-teman itu apa di situ permasalahannya? Diteliti kenapa tiba-tiba Mas Niko mengambil, misalkan tadi Mas Niko kan mau terkait tentang apa, otomasi sistem limbas. Nah, kenapa Mas Niko ingin mengotomasi sistem limbas, ya kan? Nah, itu yang harus dilakukan tuh, mencari latar belakang penyebabnya apa, ini itu, ya itu. Ya, ini yang wajib ya yang harus teman-teman pahami ya. Terus teman-teman rumuskan masalahnya apa. Kenapa, misalnya bagaimana membuat suatu sistem otomatis rembes yang cepat dan akurat kayak gitu. Nah, kalau teman-teman masih kebingungan juga di sisi sini, teman-teman lakukan yang kedua nih. Nah, ini kalau metodologi ini terkait apa? Langkah-langkah yang dilakukan ya. Nah, ini lakukan ini nih landasan teori ya. Landasan teori itu seperti apa kita mencari suatu referensi. Itu suatu referensi itu adanya di sini ya, di mana nih? Nah, saya buka dulu ya, Google Scholar. Nah, ini teman-teman lakukan. Misal teman-teman kebingungan bikin kalimat, kan? Teman-teman cari referensi aja. Nah, cari referensi. Nah, apa yang dilakukan. Nah, di sini apa? Tadi misalkan itu terkait tentang apa? Otomasi apa? Otomasi apa contohnya tadi Niko kalau nggak salah sistem limbas ya. Otomasi sistem rembes dan lembur.
Rembes ya dan lembur. Menggunakan apa? Belum ada kan? Udah ada belum? Mau pakai apa aplikasinya? Kok pakai web aja sih maksudnya gitu. Di web kan jenis pemrogramannya. Kalau mau bikinnya pakai apa? PHP atau Pakai React misal. oke misalkan ya ada gini aja ya. Yang Rembes nggak ada. Ya, kita cari gantinya. Jadi kata kuncinya otomasi sistem lembur. Nah ini yang dilakukan oleh Mas Niko. Jadi, nah dari sini kan banyak nih judul-judul nih. Dari sini nanti Mas Niko akan mendapatkan suatu ide gitu. Oh ini judulnya, oh ini judulnya. Gitu. Implementasi sistem informasi lembur untuk outsourcing berbasis website di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Belanda. Nah ini salah satu contoh judul. Nanti disesuaikan sama punya laporannya Mas Niko. Banyak kan tuh. Tinggal cari tuh, mau ambil judul yang mana, nanti disesuaikan aja. Oke, jelas? Berarti ini Pak ya apa sampai jadi aplikasinya apa gimana ya? Enggak sampai jadi aplikasi kalau KP itu dia apa terkait ini aja Rumusan rumusan masalah sama penyelesaiannya aja kali ya gitu ya. langkah-langkahnya aja sampai uraian sistem aja Oh, ya. Kalau yang oke sampai oke. jadi itu biasanya skripsi. Oh iya, oh kalau kalau misal salah temen juga ada maksudnya dia kalau dia bikin sampai jadi aplikasinya jadi apa tugas akhir kalau nggak salah jadinya ya. Iya, kalau tugas akhir wajib gitu harus sampai hasil. Hmm, Nah, kalau ini rancangan sistemnya aja, uraian sistemnya diuraikan ya. Oke, kalau untuk judul udah nggak masalah nih ya, bisa tahu ya mau judulnya apa ya. kalau saya kurang lebih sih udah bisa sih. Nah, udah bisa ya cara nyarinya ya. Kalau Mas Ajis gimana? Mas Ajis tentang apa? Jis, lagi makan nih. Bisa ditinggal makan nih bisa. Dek, lo dek. Update, Pak. Iya, gimana Pak, Ajis? Ajis mau ngambil tentang apa? Belum tahu. ini belum tahu. Ini cuma rancangan-rancangan doang kan, Pak? Sampai uraian sistem apa itu biasanya? Pak bikin jadi satu produk. Itu enggak kan, Pak ya? Kalau bisa langsung jadi nggak apa-apa. Ya biasanya sih emang kalau kita mau buat sampai uraian sistem tuh biasanya sih harus sudah ada aplikasinya juga sih walaupun belum jadi sepenuhnya. Karena kalau kita belum jadi aplikasinya, kita nggak tahu tuh uraian sistemnya seperti apa tuh. Tapi nanti di laporannya cukup sampai uraian sistem aja, bukan hasilnya. Oke? Gimana? Ada lagi nggak pertanyaan Najis? Lode gimana Lode? Nah, ini saya coba download satu ya. Nah ini nanti ini yang nah ini uraian sistem. Ini uraian sistem teman-teman nanti dijelaskan di bab 3. Jadi dijelaskan mana yang teman-teman lakukan. Langkah-langkah apa yang pertama teman-teman lakukan use case, ini use diagram, ada activity diagram, misalkan kalau yang website ya, terus ada apa lagi nih? Activity diagram, ya banyak ya ini uraian sistemnya. Yang dia lakukan pertama dia buat use case dulu kan, langkah-langkahnya terus dia buat activity diagramnya, waktu diagram seperti apa. Nah ini use case pertama mengelola data pengajuan lembur, apa lagi. Banyak ya. Tuh, ada mengelola data lembur, mengelola data pegawai, mengelola data admin, ini use case ya kalau use case memang nggak tahu teman masih ingat apa nggak yang ada masih ingat ya. Jadi kalau activity diagram, misalkan kalau tentang website itu jadi betul-betul diuraikan sistemnya ya. Soalnya biasanya kalau tanpa suatu aplikasi kita akan kesulitan untuk menguraikan. Oke, ini activity diagramnya. Terus ini pengajuan lemburnya seperti apa? Validasinya, tuh, di diagram. Terus apa lagi yang dilakukan sama dia tuh? Riwayat lembur dan cetak form lembur.
Oke ya. Lode gimana, Ajis? Lode. Lode gimana, Lode? Udah ada ide? Udah ada ya? Si Lode kabur. Lik, Malik. Lode apa Malik nih manggilnya saya nih? Mana si Malik? Hilang. Makan kali. Oke. Cahyo gimana? Mau paparan nggak? Iya, Lode. Nih ngomong nih bre, ngomong. Enggak, Buset. enggak, Pak. Ini lagi bahas. Ya, belum dibuat, udah dibuat laporannya. Udah dibuat belum? Mana si Cahyo? Kenapa, Pak? Udah dibuat belum laporannya? Laporannya udah dibuat belum? Belum. Belum dibuat sih. Belum, Pak. Belum. Waduh. Di lihat timelinenya ya. Timeline saya nggak hafal nih KP ini sampai kapan ini. Kalau KP saya nggak hafal sampai kapan. Kalau skripsi itu sampai tanggal berapa. Masih bingung beliau ini Cahyo soalnya Ya coba Pak Pak Cahyo Agung nih. waktu itu Cahyo bingungnya gimana Cahyo? Cahyo ngapain coba Cahyo? Nih contohnya buka Google Scholar coba. Buka Google Scholar. Apa mau tentang apa? Cahyo. Buka ini dah yang gampang nih. Nih. Nah ini Kagak, Pak. bingungnya kenapa? Enggak, ini doang, Pak. Ini mah yang apa? Masalah kemarin si Ajis. Kenapa? Itu Jis yang begini, yang Hah? Pak Agung nyaranin gitu Pak. Ya udah, gas. nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa Hmm. berarti nih satu kelompok saya berempat. Soalnya Pak Agung bilang gitu ke saya. Tapi Nanti bikin apa? Pak Agung nyampein ke Panas ke dosen masing-masing Iya, kalau gitu pembimbing. nggak apa-apa. Nanti judulnya beda ya, judulnya dibedain. Soalnya nanti yang sidang itu sendiri-sendiri kalau pas sidang, ya. Hmm, Oke? Oke. Iya, Pak. Kayak gitu. Tapi dikonfirmasi dulu apa kan ada tuh kalau nggak salah tuh surat pergantian dosen pembimbing. Nah itu diisi dulu dilengkapi surat pergantiannya, permohonan pergantiannya, ya. Suratnya itu dilengkapi, diisi, terus dikirim ke prodinya masing-masing. Apakah akademik kita kalau nggak salah itu selesainya, ya. Berarti si Cahyo ini ngirim surat permohonan pindah ganti dospem. Ya Pak. Nggak tahu yang mau ganti dosen siapa, mau Ajis atau Ini mau Cahyo. Cahyo, soalnya kan Cahyo ini sama Rido ini udah fix sih. Soalnya Pak Agung tuh bilang harus satu pembimbing biar nggak bingung soalnya satu instansi. Apa masih Gitu. tetap sama, Pak? Sebenarnya sama, nggak apa-apa. Sebenarnya mau Cuma, siapa aja pembimbingnya, i- nggak iya. apa-apa. Sebenarnya yang penting mah judulnya beda. Udah biar nggak Enggak, ribet. maksudnya Hmm? saya juga ngikut ke Pak Agung gitu, jadi dua. Ya nggak, Bingung ya, entar. malah bingung nantinya Pak Agung kebanyakan. Enggak, maksudnya Pak Agung kan waktu itu pernah bilang, Kak, Hmm. kamu sampein dulu ke dosen masing-masing. Nah, nanti Hmm. setelah udah fix dapat kabar dari dosen pembimbing, nanti Pak Agung kita ngelapor ke Pak Agung nih, lu ngelapor, gue ngelapor ke Pak Agung bahwa si Cahyo sama Rido ini fix pindah ke dospem. Nah, terus Pak Agung nyampein ke Panas, apa bener si Cahyo sama Rido ini pindah gitu dan di dospem. Tinggal Hmm. dikonfirmasi sama beliau. Nggak apa-apa, tapi saya yang penting laporan apa? Yang penting nggak judulnya beda yo, itu aja. Siap, Iya, iya, siap. Pak. Iya nggak apa-apa biar nggak ribet itu aja bikinnya apa? Dibedain judulnya. Cuman kata Pak Agung apa ya? Intinya gimana kitanya aja nanti Iya, beda penyampaian. iya intinya gimana kalian aja nanti kalau kalian gini loh kita logikanya loh gini. Kita kan misalkan
Ajis kan di TTS, Ajis kan melakukan suatu kerja praktek di TTS. Nah di TTS itu kan kita kan udah pasti melakukan sesuatu hal yang beda. Nah pada saat pembuatan laporannya ya kita kita buat beda laporannya nanti. Misalkan yang satu ngopi tok misalkan kayak gitu kan. Terus yang kedua dia kerjanya bikin susu. Nah itu laporan tentang bikin kopi, tentang bikin susu. Atau yang satu lagi tentang bikin teh. Tentang bikin teh. Nah itu dibedakan. Cuman nanti di belakang dulu tulis saja lokasi sama kata apa. Lokasi di TTS, lokasi di TTS, lokasi di TTS, lokasi di TTS. Perancangan pembuatan kopi di Institut Teknologi Tangerang Selatan itu misalnya si Penyajis. Terus perancangan pembuatan susu di Institut Teknologi Tangerang Selatan itu punya Cahyo misalkan. Perancangan pembuatan teh di Institut Teknologi Tangerang Selatan itu punya si Rido. Kayak gitu aja nanti bikinnya, ya. Oke, berarti aman Cahyo ya. Emang kenapa Jis Iya, kalau sendirian? aman. Kalau sendirian nggak pede emang takut salah. Nah, Hah? kenapa Kak? Aman, aman itu mah aman nggak apa-apa. Kalau nggak aman kan saya kan ini nanti kan terus lebih bimbing yang bayarin ntar. Kira-kira laporannya pada jadi kapan ini? Ajis apa Niko atau Lode? Soalnya kalau nggak ada paparan saya bingung nih teman-teman udah sampai mana pemahamannya nih. Niko kapan kira-kira? Minggu depan bisa? Bab satu lah minimal. Eh, sesuai sih Pak dari judulnya nge-fix dulu kan, maksudnya saya nanya juga ke atasan kan, ke tempat Hmm, kerja, hmm, boleh nggak hmm, pakai judul ini gitu kira-kira. Kalau hmm. misalkan udah di ACC baru saya kerjain gitu. Minggu depan berarti bisa nggak minggu depan kira-kira? Eh, tergantung ini sih Pak, dibalas emailnya boleh apa enggak gitu, buat pengajuan ini juga apa, judul atau ininya di sana, apa namanya, laporannya gitu. Hmm. Terus rencananya kapan mau emailnya? Kalau nggak hari ini besok sih Pak, soalnya kayaknya hari ini sih harusnya. Oke. Nanti infokan secepatnya ya laporannya ya minimal ya. Soalnya kan itu tadi kan kalau nggak salah ada ketentuan ya ini berapa berapa nanti ya dilakuin aja. Kalau ada kendala dikasih tahu sayanya ya. Oke, Ajis gimana Ajis? Oh, Ajis gimana? sedang bersemedi dulu Pak. Beli dulu. Laude gimana Laude? Nih si Laude kagak nongol-nongol dia. Makan apa kak? Tidur ini si Laude. Wah si Laude Di kagak warung kayak niat gitu nih. mah Pak. Si Malik ini kagak niatin. Ya udah nih berarti ini nggak ada yang paparan nih. Saya nggak ada paparan. Nggak ada nih. Saya mau ngambil apa judulnya emang? Emang si Rido awalnya siapa si Rido? Si Rido siapa doh? Anak-anak doh. Saya itu Pak, Bu Nila. Oh Bu Nila. Bu Nila itu bukan dosen kan ya Pak? Dia dari akademik ya? Dosen juga kan? Dosen juga Ji. Dosen ya? Tapi Hmm. nggak pernah ngeliat saya ngajar dia. Hmm. Dia masih semester berapa kali? Kayaknya bukan dosen dia. Orang orang akademik dia. Enggak dosen juga sih. Mungkin dia ngajar semester bawah kayaknya. Kita nggak dapet. Ajis, Ajis Akbar, laporannya store minggu depan bisa? Belum bisa juga, masih semedi dulu juga ya. Oh Bisa yaudah, Pak, bisa Pak. bisa Usahakan ya. Pak. Nanti bab satu kalau bisa di minggu Rabu depan kita ada yang paparan ya, jadi biar saling sharing nantinya semuanya ya. Mas Niko juga nanti diusahakan ya. Um, ada laporan apa? Dikabari lah. Soalnya dikabari saya. Terus Mas Oji gimana nih Mas Oji nih? Si, Hah? Ya, iya Pak. Saya belum Pak. Saya mulai magang tanggal 6. Ini Mas Oji malah tanggal 6 ya. Ya Ya udah. Pak, saya belum, baru
Saya daftar dari bulan November, Desember, Pak. Cuma belum ada panggilan. Gitu kalau Tiap Lodi. hari juga apply magang. Cuma belum ada panggilan, Pak. Mungkin ada kali 20 pas saya daftar, cuma belum ada panggilan. Ada yang nunggu antrian. Nunggu antrian 5 sampai 6 bulan. Berarti kendalanya belum ada tempat magang ya. Oke, Iya, Pak. si Laude nggak tahu nih kendalanya apa nih Laude nih. Laude udah ada tempat magang belum Laude nih? Udah berarti besok paling yang bisa paparan si Cahyo, Aji sama Niko ya. Oke, mudah-mudahan ya. Jadi biar apa? Itu tadi ya fungsinya buat kita sharing ya. Itu aja ya. Udah, kalau itu dilanjut lagi makan siangnya ya. Makan Mas Ajis ya. Sambil makan kali Aji, jangan-jangan nih udah habis kali Ajis Akbar ini. Cahyo juga ya, Pak. Niko juga Laude. Laude nggak tahu hilang kemana nih. Oji ada pertanyaan nggak Oji nih, Roji? Kalau ada pertanyaan boleh nih. Kenapa, Pak? Nggak ada Itu pertanyaan Pak ya, si, emang. Hmm? itu itu si Ajis, Pak. Ajis mana? Samping Cahyo. Tanya sama orang itu langsung nanya saya. Ajak ngobrol Ya, ya, aja itu. iya bener, bro. Bener, 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 Yo, bro. mana dah? Enggak Sini, kelihatan. sini. Sini, bro. Magang di sini, Bro. Kok dia ngilang, yuk? Tuh, Nah, ada tuh. Capek, Mas. oke, berarti satu orang belum dapat tempat magang, tiga orang sudah. Laude nggak tahu nih udah dapat apa belum nih. Udah Pak. Sorry Oh, tadi dipanggil Pak, buset baru panggil. baru nongol nih. Dari mana nih? Adalah Pak dipanggil tadi bantu-bantu. Oh, Gak terus udah. terus laporannya udah dibuat. Laporannya masih pendahuluan, Oh, latar belakang. judulnya udah ada. Belum, masih belum tahu judulnya mau diapain. Oh, gitu. Ya udah. Berarti nanti di minggu depan mudah-mudahan ada yang udah bisa paparan ya. Udah ya. Di Ayo Pak, saya Zoom mau aja nanya ya. Pak. Iya, boleh, boleh kalau ada yang nanya silakan silakan. Kan itu yang di pelaporan KP ada di tentumin apa namanya proposal tuh. Nah, Hmm. saya kan untuk pengirimnya tuh mending kosongan atau draftnya doang, yang kayak nama tapi masih belum ada judul gitu. Yang mana laporan KP yang mana yang ada lampiran proposal? Covernya doang. Ya, yang itu yang Coba pendaftaran buka itu. pedomannya buka. Laporan yang mana yang Enggak Pak, dimaksud? yang di syakat, Oh, di Syakat. yang syakat pengajuan tugas akhir, Oh, yang itu Pak, KP itu. oh itu tanya ke ini aja ke siapa namanya? Ke akademik langsung. Apa aja perlu dilampirin? Saya Soalnya belum hafal juga sistemnya. Coba buka di share screen yang mana ada yang dimaksud. Allah, sabar Coba Pak. buka share screennya. Request dulu ACC Pak. Kalau nggak buka di Ya, ini ACC nih, dulu. apa? Buka di apa namanya? Di yang ini apa namanya? Estetik ID ini loh. Ini kan udah saya share nih, yang ini nih. Enggak Pak, karena kan saya juga habis nanya si Mei. Hmm, Dia dia pengumpulannya cuman draft doang, draft kosong. Nah, hmm. sedangkan Bufi ya beda lagi dia sama judul. Yang mana Sama ini maksud judulnya. coba buka. Yang mana ini maksud coba. Coba share Ya, screen-nya saya dulu. screenshot aja deh, saya screenshot aja deh. Gak usah Nggak di bisa di share. share screen Pak. Oh, nggak bisa ya udah screenshot kayak gimana. Ah, ada baru bisa. Saya. Nah nih, yang ini Pak, Ini belum kelihatan. belum. Ada. Oh, yang ini. Iya, yang ini dokumen persyaratan. Ya itu, filenya dokumennya, proposalnya, dokumennya. Itu kan buat tugas akhir, bukan buat KP. Buat KP mana? KP Pak, KP. Allah, Mana itu tulisannya? mana sih tulisannya? Eh, pencet KP ini Pak. Ya ini laporan KP-nya nih, dokumennya nih, di-upload di sini. Coba buka Di sini kan pembimbingannya. bimbingan. Itu diunggah berkas kan ada buku unggah berkas tuh dokumennya diupload di situ. Ini fungsinya buat nanti kalau pas sidang, jadi tinggal di-download aja filenya. Tuh kalau udah selesai lapor proposalnya.
Nah, itu kan ada bimbingan nih. Coba lihat bimbingannya Mana mana? sih tugas Ini akhir itu nih? menu bimbingannya itu tab bimbingan ada tuh. Itu apa cuma skripsi? Oh, ini no KP skrip, ini nih daftar. KP ini no skripsi nih. Coba dulu dah. Ini udah daftar ini aktivitasnya apa nih? Iya, draft. Coba Lihat buka nih buka. draft. Draft. Yang itu tadi, Pak. Ya udah ini berarti di dokumennya judulnya apa? Kan yang Terus set. judulnya apa? Ya udah jelas jadinya. Kan Tuh masih belum KP ada masukin. isinya, Pak. Masih belum ada isinya maksudnya. Laporannya belum ada isinya. Ya, kan ini batasnya pengumpulannya besok. Memang ini wajib diisi kalau untuk daftarnya. Coba mana daftarnya mana daftar Iya. KP? Nah, masih daftar KP. Itu ada di depan tadi tuh daftar tuh. Coba itu diklik daftar KP kayak gimana isinya. Mana, Pak? Yang sebelah mana? Ini buat daftar sidangnya kali, bukan pengajuan KP. Ada kan ada formulirnya tuh. Coba buka link ini deh. Apa namanya? Yang estetik ide ini deh. Mana dia? Eh, saya buka dulu. Yang ini loh nih, nih. Eh, Coba Bapak share screen, Pak. nih, tinggal buka nih linknya nih, nih buka linknya nih. Nih, saya share screen ya, share screen aja dah. Nih, di sini aja lihatnya nih. Nih. Kalau nggak salah pakai Google Form dah kalau buat daftar KP-nya doang. Nah, itu buat daftar sidang itu. Tadi pada saat daftar sidang, nanti itu formnya dilengkapi, terus dokumennya diupload di situ. Kayak gitu. Biasanya gitu. Nih, nih yang ini nih. Coba tanya Jis. Jis, Nih reguler. pengajuannya itu. Form surat kerja praktek. Hmm, Nih form surat kerjanya ini udah diisi belum ini? udah. Hah? Ya udah kalau ini udah diisi udah kan? Udah daftar berarti kan ke daftar? Belum. Tuh ada isiannya tuh. Iya, Tuh. udah. Udah, terus ngapain lagi itu ntar itu nanti dimasukin lagi apa namanya apa tadi itu namanya. Coba buka lagi itunya punya Ajis punya Lode.